Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Khairunisa dari 10 PPLG 4 akan membahas materi bab 1, keterampilan permainan dan olahraga beregu. Voli merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim berlawanan yang masing-masing timnya terdiri 6 orang pemain. William G. Morgan ialah pencipta permainan voli. Ketiga, permainan futsal ditemukan oleh Juan Carlos Heriani di Uruguay pada tahun 1930. Permainan ini menjadi fenomena tersendiri di dunia persepak bolaan. Sementara itu, perkembangan permainan di Indonesia secara umum dimainkan sekitar tahun 2000-an. Permainan futsal berada di bawah naungan FIFA, Federation Internazionale Football Association. Tenis meja atau pingpong adalah suatu olahraga bat yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang berlawanan. Dan bab 2 ialah keterampilan olahraga perorangan. Hal-hal yang harus dipahami dalam teknik lompat jauh, gaya menggantung antara lain awalan, tolakan, 3 saat berada di udara, 4 pendaftaran. Pencak silat atau silat adalah berkelahi dengan menggunakan teknik pertahanan diri. Pencak silat merupakan seni bela diri Asia yang berakhir dari budaya Melayu. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Pembentukan sikap dalam pencak silat merupakan dasar dari pembentukan gerak yang meliputi pembentukan sikap jasmani dan rohani. Dan selanjutnya bab 3, latihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Komponen kondisi fisik terdiri atas daya lentur, flexibility, keseimbangan, balance, kekuatan, strength, kecepatan, speed, kelincahan, agility, daya tahan, endurance, daya ledak, power, koordinasi, coordination, ketepatan, akurasi, dan reaksi, reaction. Tes kebugaran jasmani merupakan upaya untuk mengetahui derajat kebugaran jasmani seseorang. Dengan tes ini, peserta akan mendapatkan informasi mengenai kebugaran tubuhnya. Kondisi tubuh akan tetap segar jika kita rawat. Cara perawatan yang dapat dilakukan agar tubuh tetap segar adalah berolahraga, istirahat teratur, tidur, rekreasi, dan makan makanan bergizi secara teratur. Bab 4 ada senam lantai. Istilah-istilah dalam senam lantai yaitu forward roll, berguling ke depan, back forward roll, berguling ke belakang, somersault, salto ke depan, back somersault, salto ke belakang, hip, tidur lenting, roll hip, berguling lenting, root, kayang, cop stand, berdiri dengan kepala, handstand over stick, lenting tangan, flick flat, lenting tangan belakang, dan round off, lenting tangan putar. Gerakan senam lantai yang Anda pelajari pada bab ini adalah guling depan, guling belakang, kayang, dan sikap lilin. Untuk menjaga keselamatan saat melakukan senam tersebut, alangkah baiknya Anda dibantu oleh teman. Pemanasan atau warming up sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai aktivitas senam lantai. Melakukan pemanasan sebelum kita memulai senam lantai sangat banyak manfaatnya. Misalnya, 1. Memberikan efek rileks terhadap tubuh dan pikiran. 2. Mempersiapkan tubuh untuk melakukan olahraga. 3. Melancarkan peredaran darah, syaraf, dan memperluas ruang gerak persendian. 4. Menghasilkan tenaga tanpa rasa lelah yang prematur atau kelelahan yang belum saatnya. 5. Mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Contoh gerakan pemanasan diantaranya latihan pelemasan dan latihan peregangan. Gerakan-gerakan senam lantai tersebut dapat digabungkan sehingga membentuk varian gerak. Misalnya guling depan digabungkan dengan guling belakang.
Guling depan digabung dengan guling belakang serta sikap lilin dan yang lainnya. Bab 5 ada aktivitas ritmik 1. Menurut perkembangannya, dalam senam irama terdapat 3 aliran. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara, seni musik, dan seni tari. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara dipelopori oleh Descartes 1811 sampai 1871. Senam irama yang berasal dari seni musik dipelopori oleh Jacques de Croze. Senam irama yang berasal dari seni tari dipelopori oleh Randolph Labon 1879 sampai 58. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam senam irama yaitu irama, kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerakan. Teknik gerak langkah dalam senam irama sangat penting. Hal tersebut dikarenakan gerak langkah mendominasi seluruh gerakan dalam senam irama. Jenis gerak langkah terdiri atas langkah, biasanya disebut juga lopas. Langkah rapat disebut juga bejir pas. Langkah depan disebut juga galopas. Langkah samping atau zlipas, lompat ke depan dan melompat sambil membuka dan menutup kaki. Senam irama pun terdapat gerakan mengayun satu lengan. Gerakan mengayun lengan tersebut diantaranya mengayun lengan setinggi batu, mengayun lengan lurus ke atas, merentangkan tangan, dan mendorong tangan ke atas. Bab 6. Renang dan loncat indah. Bukti sejarah perkembangan renang dapat dilihat dari kebudayaan kuno di dunia. Ditemukan gambar-gambar atau keterangan-keterangan bahwa di daerah tersebut telah mengenai aktivitas berenang. Tahun 1908 dibentuklah asosiasi renang sedunia yang bernama Federasi Renang Amatir Internasional atau Federation Internationale di Natation di Amateur atau FINA. Gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada sampai akhirnya ia diterima sebagai gaya yang terpisah pada tahun 1952. Bab 7 ada penjelajahan di pantai. Perancangan kegiatan penjelajahan merupakan prinsip dasar dari sebuah kegiatan. Penjelajahan pantai membutuhkan peralatan dan perlengkapan. Upayakan untuk tidak membawa perlengkapan yang sekiranya hanya menjadi beban selama melakukan kegiatan penjelajahan. Beberapa bahaya yang bisa dialami penjelajah pantai, misalnya dehidrasi dan terjatuh di batu karang yang mengakibatkan luka lecet, luka memar, dan patah tulang. Setiap petualang penjelajah pantai harus mengetahui teknik penyelamatan penjelajahan di pantai. Makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting untuk kita bawa. Tetapi pilihlah makanan dan minuman yang bermanfaat untuk penjelajahan pantai. Bab terakhir yaitu bab 8, kesehatan. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba terbagi dalam 3 bagian, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, yang setiap jenisnya mempunyai contoh-contoh karakteristik dan efek penggunanya masing-masing. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mencoba narkoba, karena narkoba hanya akan membawa penderitaan atau bahkan kematian. Sekian penjelasan materi PJOK dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.